Belum genap 2 bulan dilantik, sejumlah gebrakan kontroversial Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menarik perhatian publik. Sejak beroperasi secara komersial 2023 silam, kereta cepat Jakarta-Bandung terus merugi, sementara utang menumpuk dan isu dugaan korupsi mencuat. Berkaca pada tantangan kebangsaan belakangan ini dan digagas oleh tokoh-tokoh nasional, akademisi hingga budayawan, Forum Dialog Kebangsaan di Yogyakarta diharapkan jadi momentum gerakan moral dan kultural untuk Indonesia. Selamat datang di 60 Menit Special Report, membuka mata, mengungkap fenomena. Bersama saya, Ihsan Sitorus. Kita simak sorotan pertama, saudara. Belum genap 2 bulan dilantik, pernyataan ataupun kebijakan kontroversial Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memantik perhatian publik. Mulai dari pernyataan yang menyinggung sejumlah kementerian, lembaga, dan juga BUMN, hingga menuding ada pihak yang sengaja menahan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya berkisar 5%. Pernyataan kontroversial Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menuai sorotan. Purbaya menyebut ada pihak yang sengaja menahan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya di kisaran 5%. Sementara Presiden Prabowo Subianto punya target 8%. Menurutnya, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan harus tembus minimal 6%. Dan lebih penting lagi, saya akan Menteri Keuangan. Kalau ada peraturan itu berubah, tentunya ada pejabat kementerian yang mengganggu, ya saya potong anggarannya. Itu jalan. Jadi bukan untuk saya atau bukan untuk yang lain, ini untuk ekonomi Indonesia. Saya sudah bilang ke Pak Presiden waktu itu, Pak, boleh nggak saya bikin tim debottlenecking lagi? Apa begini Pak, begini, yang saya jalan. Udah jalankan. Sampai sekarang disetujui, ya sebelum nggak disetujui saya jalankan aja. Ya bukan saya, itu dengan menteri-menteri Menko Perekonomian dan menteri-menteri yang lain. Jadi saya nggak jalan sendiri. Apa juga dimulai orang. Kira-kira gitu. Tahun depan 2027 dengan perbaikan, ya saya dorong sedikit, saya bisa mulai investor kan 7%. Udah agak kelihatan. Kalau itu membaik, tahun depannya lagi kayaknya ada kayak kelar. Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede, membantah pernyataan Menko Purbaya. Ia menilai semua elemen bangsa berharap pertumbuhan ekonomi harus maksimal dan optimal. Kalau kita bicara siapa yang mengharapkan pertumbuhan yang mentok di 5%, saya pikir tidak ada. Tapi tentunya kondisi yang menyebabkan hal ini saya pikir sudah terjadi ya, indikasinya sejak krisis Asia 97-98 ya, di mana kita melihat bahwa investasi di industri padat karya itu cenderung mengalami pelambatan, sehingga kuenya dari industri manufaktur pun menyusut. Dari yang sebelumnya mendekati 30%, saat ini sektor industri manufaktur kontribusinya terhadap PDB hanya kurang dari 19%. Sebelumnya sempat redup tahun 2023 silam, larangan impor pakaian bekas atau thrifting kembali memantik perhatian publik. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa akan menindak tegas pelaku impor pakaian bekas dengan denda larangan impor seumur hidup. Menurutnya, hukuman penjara dan pemusnahan barang bukti saja tidak cukup. Purbaya mengungkap telah mengantongi sejumlah nama pelaku praktik impor pakaian bekas ilegal. Penindakan larangan impor pakaian bekas ilegal akan dilakukan di pelabuhan oleh Bea Cukai. Kita monitor terus kan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih, siapa yang biasanya tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu. Ya nanti dia beli pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita melegalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati. Kan sama juga untungnya nanti dia dapatnya. Kan mereka yang penting untung kan. Saya pernah bilang kan, tanya ke orang Bea Cukai hukumannya hanya ditaruh di mereka, barangnya dimusnahkan terus orangnya dipenjara. Saya bilang saya rugi, cuma udah ngeluarin uang buat musnahin barang terus ngasih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga, dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Sementara itu, pelaku usaha baju bekas atau thrifting mengaku resah. Mereka berharap pemerintah dapat mengkaji ulang dan membuat regulasi yang tidak merugikan UMKM pakaian thrifting.
Saya sebagai karyawan pengen buat thrifting ya tetap ada, entah nanti regulasinya seperti apa, karena thrifting juga kalau diambil dari sisi positifnya kita mengurangi pengangguran juga, mengurangi limbah juga. Terus kita barang-barangnya meski di luar terus tetap steril, kita tetap sterilkan, dan semoganya kedepannya kita bisa berdampingan dengan brand-brand lokal. Sangat sedih pastinya gitu, karena mata pencarian kami di sini gitu. Tapi ya semoga untuk kedepannya bisa untuk thrifting dan brand-brand lokal bisa seiring berjalan bersama. Larangan impor pakaian bekas pun menuai pro kontra di masyarakat. Sebenarnya kalau thrifting dari luar negeri itu aku termasuk yang netral aja, karena aku juga jarang menggunakan produk luar negeri. Nah, mungkin dari Menku Perbuaya itu sangat bagus ya kebijakannya untuk thriftingnya itu dari lokal aja gitu, menstop dari luar negeri. Tapi mungkin bagi banyak masyarakat itu disayangkan karena mereka pengguna kan. Kalau menurut saya sih tidak setuju dengan apa yang kebijakan dari Pak Purbaya ya, karena saya sangat pecinta thrifting, selaku pelaku pembeli atau buyer thrifting juga. Kalau brand lokal kadang suka kalah dengan brand luar. Jadi menurut saya thrifting brand lokal masih kurang dari thrifting brand luar. Jadi dan juga lebih bagus dan lebih murah. Direktur Eksekutif Core Indonesia Muhammad Faisal mengapresiasi penambahan sanksi tegas terhadap pelaku impor pakaian bekas ilegal. Namun, harus disertai pengawasan ketat dan upaya peningkatan produksi pakaian lokal. Kalau tidak ada pengawasan dan enforcement yang betul-betul tegas ya dari pihak otoritas, nah ini akan terus berlarut-larut. Dan setahu saya dari diskusi-diskusi untuk mengatasi permasalahan ini lintas kementerian dan juga melibatkan asosiasi sudah ada ya, oleh Kemendak juga sudah ada gitu. Lemahnya sekali lagi di eksekusi gitu ya. Jadi memang perlu ada figur yang kuat ya, dan institusi yang kuat dari atas gitu menurut saya untuk bisa menertibkan ini. Belum genap 2 bulan dilantik, sejumlah gebrakan kontroversial Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menarik perhatian publik. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sempat mengeluarkan pernyataan kontroversial yang akan merangkul ethical hacker atau peretas etis guna memperbaiki kualitas Cortex atau sistem administrasi pajak Indonesia modern terintegrasi. Peretas etis tersebut akan difungsikan dalam penetration testing atau uji bobol sistem sendiri untuk menemukan titik lemah, perbaiki sistem, mencegah peretasan. Coba kirim hackernya kayak sekarang datang tuh, mungkin 8 orang, satu grup hacker terkenal, itu ranking internasional, ada rankingnya, rupanya dia ranking 6 internasional di dunia. Jadi mereka biasa dipakai ngehack untuk tes Google dan lain-lain besar-besar. Ya udah, datang ke tempat saya. Gak bilang, wah dia ngomong ini nih, gue nggak peduli itu. Bobol tuh punya LPS. 5 menit bobol. Ya udah lu kesewa lah. Kan kalau kita nggak bisa ngalahinnya, kita rangkul mereka. Gaya komunikasi Menteri Keuangan Purbaya bak koboi dan lantang mengundang kritik mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Dalam video yang diupload akun YouTube pribadinya, Hasan Nasbi menyebut pada awalnya Purbaya suka membuat kontroversi, namun kini makin menghibur. Tinggal menunggu hasil kerja yang selama ini diumbar-umbar Menteri Keuangan tersebut. Respons kritik itu, Menteri Keuangan Purbaya membalas bahwa ia bekerja sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto. Sepertinya saya koboi, tapi yang saya lakukan adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Itu juga atas pemerintah Bapak Presiden. Jadi saya nggak berani gerak sendiri. Jangan dianggap saya koboi, saya nyapa panjangan tangan dari Bapak Presiden. Lama setelah dilantik menjadi Menteri Keuangan di masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Purbaya Yudi Sadewa telah membuat sejumlah gebrakan kebijakan dan pernyataan kontroversial. Mulai dari tarif cukai rokok hingga kritik Direktur Utama Bank Himbara yang malas karena dianggap terlalu nyaman dengan keuntungan besar. Sebagai Menteri Keuangan, pernyataan Purbaya Yudi Sadewa dinilai sangat berpengaruh. Purbaya ini mencoba untuk lebih
berani, kemudian lebih otentik, sehingga seolah komunikasinya memang tidak dibuat-buat. Dan tujuannya sebenarnya satu ya, tujuannya adalah untuk melihat bahwa Menteri Keuangan ini punya kuasa sehingga dia bisa melapor langsung kepada Presiden, bahkan tanpa melalui Menko Perekonomian. Dalam struktur yang langsung melapor ke Presiden, seolah Purbaya ya bisa menyentil, bisa mengkritik menteri-menteri lainnya. Tapi memang harus diingat bahwa ada beberapa yang memang kebijakannya adalah kebijakan fiskal, memang di bawah Kementerian Keuangan. Tapi juga ada yang masuk ke dalam kementerian-kementerian teknis lainnya yang sebenarnya cukup dari sisi koordinasi itu bisa diselesaikan. Yang harus diuji nanti adalah kebijakan fiskalnya itu akan terasa atau tidak, atau benar-benar kebijakannya memang berdampak pada pertumbuhan ekonomi, atau sekadar dia moral suasion, hanya menggerakkan dari sisi komunikasi publiknya, bukan dalam bentuk kebijakan yang real. Yang ditunggu publik hari ini adalah kebijakan yang real. Sejak diluncurkan secara komersial 2023 silam, kereta cepat Jakarta-Bandung terus merugi. Sementara utang masih menumpuk, isu dugaan korupsi justru mencuat. Selengkapnya usai jeda. Tolong KPK cari dokumen itu, termasuk negosiasi di Cina. Nah, jadi kalau sudah baca itu, teliti itu oleh KPK, baru dia bisa menetapkan apakah ini korupsi atau tidak. Saudara, sejak beroperasi 2023 silam, kereta cepat Jakarta-Bandung WUS terus merugi karena okupansi penumpang yang tidak sesuai target. Sementara utang kepada China Development Bank masih menumpuk. Isu dugaan korupsi berupa markup atau penggelembungan dana proyek WUS justru mencuat. Ya kalau saya lihat mungkin dibilang merugi ya mungkin merugi karena pemerintah mengeluarkan uang kan cukup banyak untuk pembangunan WUS ini. Jadi tinggal ya manajemen daripada PT Kereta Api aja untuk bagaimana menyikapinya kan begitu. Kalau dibilang merugi ya mungkin merugi kan karena penumpang kelihatan nggak sesuai dengan target yang dihendaki oleh pemerintah gitu. Kan sekarang sudah ada Danantara nih, mungkin Danantara bisa mengcover itu. Kan isunya sekarang kan mau diambil dari APBN. Kalau saya sendiri sih mungkin lebih setuju kalau Danantara yang lebih terlibat di situ. Jadi nggak ngutang-ngatik APBN lagi. Proses perencanaan, studi, dan seterusnya sampai selesai, itu ada dokumennya. Tolong KPK cari dokumen itu, termasuk negosiasi di Cina. Nah, jadi kalau sudah baca itu, teliti itu oleh KPK, baru dia bisa menetapkan apakah ini korupsi atau tidak. Tak cuma waktu tempuhnya, dugaan korupsi, kerugian, hingga utang jadi topik yang kini ramai diperbincangkan soal kereta cepat Jakarta-Bandung alias WUS. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto pun menyebut Presiden Prabowo segera menggelar rapat terbatas. Ini sedikit Pak soal polemik utang WUS, Pak. Sempat dibahas nggak Pak polemik utang WUS? Itu nanti dibahas khusus. Maksudnya nanti akan ada ratas khusus dengan Presiden? Ada pembahasan khusus untuk itu. Badan Pengelola Investasi Danantara yang kini bertanggung jawab atas utang BUMN pun disebut-sebut berupaya nego restrukturisasi jangka waktu pelunasan utang WUS dari 40 tahun jadi 60 tahun. Kalau kami kan lebih kepada korporasi ya, kita terus bernegosiasi, tetapi yang perlu dikomunikasikan kepada masyarakat nggak usah khawatir. Secara operasional, KCIC itu sudah memberikan positif secara operasional, sehingga tidak khawatir dalam proses operasional. Dan EBITDA-nya juga positif. Polemik utang WUS mencuat ke publik setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku enggan menggelontorkan APBN untuk membayar utang WUS. Purbaya menyoroti pentingnya peran Danantara menjaga kesehatan keuangan proyek strategis nasional. Ia menilai aliran dividen yang besar dari BUMN Danantara semestinya dapat pastikan pembayaran utang tanpa bebani keuangan negara. Sudah saya sampaikan kenapa, karena kan Danantara terima dividen dari BUMN kan hampir 90 triliun, 80 triliun, hampir 90 triliun lah. Itu cukup untuk nutup yang 2 triliun bayaran tahunan untuk kereta api cepat. Dan saya yakin uangnya juga setiap tahun akan lebih banyak di situ. Sekian puluh triliun akan lebih, dan sebagian katanya akan ditaruh di obligasi punya saya lagi, pemerintah lagi.
Saya tadi sempat kritik kalau Anda taruh obligasi segitu banyak di pemerintah, keahlian Anda apa? Tapi mereka bilang ini kan hanya 3 bulan terakhir ini karena nggak sempat kan untuk buat proyek ke depan, akan mereka perbaiki sehingga yang di obligasi itu akan minim lebih banyak di proyek-proyek yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Lantas sebenarnya bagaimana duduk perkara sengkarut utang kereta cepat WUS? Di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, proyek kereta cepat masuk dalam proyek strategis nasional pada 2016 silam dengan nilai investasi 7,27 miliar dolar Amerika Serikat setara 118,37 triliun rupiah. 75% biaya proyek berasal dari utang pinjaman China Development Bank, sedangkan sisanya dari setoran awal pemegang saham. Ada beberapa perusahaan pemegang saham WUS yang membentuk konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China. Dari China, Beijing Yawan HSR punya 40% saham. Sementara dari Indonesia, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia dengan saham mayoritas 60%. PT PSBI terdiri dari 4 perusahaan plat merah, PT Wijaya Karya, PT Jasa Marga, PT Perkebunan Nasional 8, dan PT Kereta Api Indonesia sebagai pemegang saham terbesar 58,5%. Dan selayaknya utang, PT PSBI harus membayar kepada China Development Bank sebesar 2 triliun rupiah per tahun. Meski 2 tahun berturut-turut, WUS terus mencatatkan kerugian 4,2 triliun rupiah di 2024 dan di 2025 hingga Juni saja sudah rugi 1,6 triliun rupiah. Sejak beroperasi secara komersial 2023 silam, okupansi penumpang dan operasional tak sesuai target studi kelayakan dan proposal pembangunan WUS disebut jadi faktor utama. Saat ditanya soal beban utang atau kerugian akibat WUS, Presiden ke-7 Joko Widodo menegaskan transportasi umum bukan untuk cari untung. Prinsip dasar transportasi massal, transportasi umum itu adalah layanan publik. Ini kita juga harus ingat, bukan mencari laba. Cuma perkara utang, isu korupsi juga menerpa kereta cepat Jakarta-Bandung WUS. KPK bahkan menyebut dugaan korupsi proyek WUS sudah di tahap penyelidikan. Karena memang masih di tahap penyelidikan, informasi detail terkait dengan progres atau perkembangan perkaranya belum bisa kami sampaikan secara rinci. Oleh karena itu, KPK juga terus mengimbau kepada masyarakat siapapun yang memiliki informasi ataupun data yang terkait dengan hal tersebut bisa menyampaikan kepada KPK. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD jadi salah satu tokoh yang vokal mempertanyakan dugaan markup proyek kereta cepat. Dalam kanal YouTube-nya, Mahfud menyinggung biaya per kilometer kereta WUS di Indonesia yang berkali-kali lipat daripada penghitungan di China. Namun Mahfud menegaskan ia tak wajib melapor ke KPK meski mengaku siap jika KPK butuh keterangan. Ini sudah rame ya, pada tanggal 12-13 sudah rame ketika Pak Purbaya mengatakan canda bagai orang utang. Rame itu. Terus muncul beberapa isu, lalu saya ngomong di tanggal 14, sudah hari ketiga. Lalu KPK katanya, kalau Pak Mahfud diminta ngelapor, untuk apa saya ngelapor? Nggak ada kerjaan. Nggak ada di dalam hukum itu orang wajib melapor. Orang untuk melapor itu hak menurut pasal 108 KUHP. Tapi kalau saya dipanggil, saya mau memberi keterangan. Bukan untuk melapor, bukan untuk diperiksa, tapi untuk memberi keterangan. Pengamat kebijakan publik pun mendesak KPK proaktif sebagai lembaga independen yang diberi kewenangan pro justisia untuk menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi proyek kereta cepat. Proses perencanaan, studi, dan seterusnya sampai selesai, itu ada dokumennya. Tolong KPK cari dokumen itu, termasuk negosiasi di Cina. Nah, jadi kalau sudah baca itu, teliti itu oleh KPK, baru dia bisa menetapkan apakah ini korupsi atau tidak. Perdebatan di publik pun mengemuka, apakah penyelidikan dugaan korupsi WUS murni persoalan hukum atau kental unsur politis?
suka atau tidak memang residu dari pemerintahan Pak Jokowi ini ada bekasnya bagi semua pihak baik yang pro maupun kontra. Nah, kalau kemarin soal pribadi dari keluarga Solo, ini soal polisinya nih. Bisa saja bukan hanya soal WUS ini, bisa saja nanti kemudian soal IKN, kemudian soal infrastruktur lain semacam itu, dan ya keluarga Solo, PSI harus siap-siap nih. Dan saya berharap yang dipertarungkan itu datanya, faktanya, bukan sekedar narasi-narasi ya kebencian, narasi-narasi yang tidak bertanggung jawab, yang itu jauh dari kata-kata mencerdaskan publik, Mas Mario. Jadi it's okay, nggak apa-apa kita berdebat, inilah demokrasi yang kita pilih, konsekuensinya seperti ini, sehingga apa, orang jadi tahu WUS itu visibility study-nya seperti apa, perencanaannya dari hulu sampai hilir. Sengkarut utang kereta cepat perlu diselesaikan, begitupun pengusutan dugaan korupsi yang menyertainya. Jangan sampai kereta cepat yang di banyak negara jadi alat transformasi ekonomi, teknologi, dan budaya justru menjelma jadi beban bangsa. Saudara, berkaca pada sejumlah tantangan kebangsaan belakangan ini, Forum Dialog Kebangsaan yang diadakan di Yogyakarta diharapkan menjadi gerakan moral dan kultural untuk Indonesia. Selengkapnya, usai jeda. Saudara, berkaca pada sejumlah tantangan kebangsaan belakangan ini, digagas oleh sejumlah tokoh nasional, akademisi, dan juga budayawan, Forum Dialog Kebangsaan di Yogyakarta diharapkan menjadi momen gerakan moral dan juga kultural untuk Indonesia. Membawa semangat nilai-nilai luhur keistimewaan yang menuntun perjalanan bangsa sejak awal kemerdekaan. Terima kasih. Saya itu kalau di hadapan ngerso dalam, apalagi di depan banyak orang ini agak nervous. Tapi saya sudah berjanji pada diri saya, karena saya dapat undangan ini merasa sangat istimewa, saya berjanji akan bloko suto. Bicara apa adanya tanpa rasa takut. Jadi begini, tadi kan kata kunci dari acara kita ini dialog kebangsaan dan Indonesia damai. Ini kata kuncinya. Saya itu hari ini terus terang ya, merasa sedih, prihatin, karena rasa damai dan sebuah keindonesiaan yang saya imajinasikan itu kok rada meleset. Saya melihat bagaimana tentang tata krama, etika, ini seperti tidak ada lagi. Bayangkan ya, tempo hari itu di media massa, di podcast, di berita resmi, mainstream itu ada berita yang menerangkan misalnya nih, ada seorang mantan pejabat komunikasi Istana Negara, pejabat komisaris BUMN, bisa mengatakan bahwa saya bisa bertarung memenangkan pertarungan karena menjilat. Loh, menjilat kok menjadi kebanggaan? Ini etika model apa? Saya sedih. Kok seperti itu seakan-akan menjadi hal yang biasa. Hal yang semula tidak pernah ada, misalnya ya, makan bergizi gratis. MBG, ya, makan bergizi gratis. Sebelumnya tidak pernah ada acara seperti itu. Aman-aman saja, tidak pernah ada siswa sekolah keracunan. Saya kalau sudah begini, ingatan saya langsung kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sebagai Kristen KTP, saya harus mengutip Kiai Dahlan. Beliau punya sesanti yang sangat membekas, yaitu mengatakan, biasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Hari ini apa yang kita lihat yang seakan-akan menjadi biasa itu harus kita kritisi. Itu tidak biasa. Etika hari ini memang sedang ambiar. Terima kasih. Ngarso Dalem, indeks banyak menunjukkan bahwa
demokrasi di Indonesia mengalami penurunan, begitu juga dengan kebebasan pers. Tetapi yang menarik adalah indeks demokrasi untuk Jogja yang dikeluarkan oleh Indeks Demokrasi Indonesia menunjukkan anomali karena pada tahun ini dirilis Indeks Demokrasi Indonesia untuk Jogja itu hampir 90 poin, yang tertinggi di seluruh provinsi Indonesia. Tepuk tangan Bapak Ibu. Pertanyaan saya Ngarso Dalem, bagaimana seorang Raja Jogja yang corak memerintahnya adalah kerajaan atau kesultanan, yang harusnya juga bisa mempraktekkan corak yang tanpa dialog, tidak membuka ruang dialog, itu bisa dipraktekkan oleh seorang, maaf saya menyebut Raja Jogja. Tetapi kenapa justru di Jogja ini memberikan ruang publik yang partisipatif, kebebasan pers, dan tentu saja Ngarso Dalem juga kami tahu membiarkan, paling tidak melarang bagaimana denyut-denyut aspirasi mahasiswa di kampus-kampus. Bagaimana corak kerajaan yang seharusnya bisa otoriter, tetapi justru sebaliknya Jogja bisa menampilkan indeks demokrasi Indonesia tertinggi di antara seluruh provinsi Indonesia. Terima kasih Ngarso Dalem. Terima kasih Rosi. Ngarso Dalem kita terima 3 dulu ya. Monggo, kami persilakan Ngarso Dalem untuk menjawab. Yang namanya budaya itu tidak tetap, tapi dinamis menurut tantangan zamannya. Karena kehidupan ini juga lirgumanti. Dalam arti lirgumanti itu kita hidup, besar, tua, mati, ganti generasi kan gitu. Kepemimpinannya pun juga akan berganti-ganti, sehingga mestinya produk ya budaya itu mau tidak mau pasti sesuai dengan tantangan zamannya. Jadi kalau kita melihat kondisi sekarang yang dilakukan anak muda, bicara masalah etika, perilaku, ya, dan sebagainya, antara kita dengan anak saya, apalagi dengan cucu saya, pasti berbeda karena zamannya juga beda gitu, ya. Jadi mungkin anak saya atau cucu saya melakukan sesuatu hal yang tidak nyaman. Kamu itu tidak dididik perilaku yang baik, beretika baik. Mungkin bagi dia ya tetap beretika, karena memang bagi anak muda itu tidak dipersoalkan, yang mempersoalkan kita yang sudah tua gitu loh. Jadi cara pandang itu beda. Karena budaya itu diciptakan oleh tantangan, karena dinamis itu akan berubah, dinamis, tidak stagnan gitu. Kita pun harus bisa mau memahami. Ya, kita optimis gitu dalam arti, ya kan? Jangan kita hanya bisa menyalahkan anak-anak muda sekarang, tapi bisa enggak kita juga menghargai mereka, bahwa mereka itu juga tidak hanya sekedar satu bangsa, tapi juga dia punya misalnya berpendidikan cukup bagus, ya, dalam arti apalagi pendidikan sampai S3 dan sebagainya, kita juga bisa menghargai itu. Sehingga di situ justru akan terjadi dialog, kan gitu. Karena saya khawatir kita dibangun dengan tata krama, dengan pola pikir, karena kita menjadi manusia yang terlahir membuat aturan pada masa masyarakat agraris gitu. Sekarang kita memasuki dunia dengan etika industrialisasi.
Sehingga kita perlu menafsirkan kembali kalimat harmoni. Kan gitu. Dulu harmoni itu, ya kan, pokoknya satu sekumpulan orang begini ini harus sama pola pikirnya. Ada satu yang berbeda dinyatakan ekstrim. Tidak boleh. Yang terakhir ya. Jadi kalau indeks demokrasi, ruang-ruang itu memang dibuka, ya memang harus seperti itu. Sekarang pengertiannya, kalau daerah yang di bawah itu kurang memahami itu atau maunya juga tidak paham. Masalahnya di situ untuk membuka ruang-ruang itu, gitu. Karena faktornya sangat banyak, kan gitu. Ya saya pun banyak orang ya tanya, loh mestinya kan Jogja itu kan feodal, kan gitu. Kerajaan, kenapa demokrasinya tinggi? Ya saya anggap tidak mengerti aja gitu. Bahwa DIY itu bagian dari republik, kan gitu. Yang bodoh aja lah, ya kan? Loh, saya di MK untuk bicara wanita menjadi bagian dari bisa dimungkinkan untuk regenerasi di Keraton Jogja, kok nggak boleh, itu gimana? Wong aturan itu di keraton nggak ada kok. Tapi saya tunduk pada republik. Republik tidak membedakan laki-laki sama perempuan. Kenapa saya membedakan? Kan saya tidak konsisten. Zaman sudah berubah. Itu kan leluhur saya. Loh saya kan menjadi bagian dari republik. Ya harus tunduk pada undang-undang republik. Malah memenuhi undang-undang malah dianggap salah, kan gitu. Kan aneh bagi saya gitu. Nah hal seperti ini harapan saya memang bagaimana konsistensi itu pemerintahan dalam level apapun itu memang diperlukan. Tapi tetap disesuaikan dengan tantangan zaman, karena memang zaman ini juga berubah, makin rumit, makin problematik, sehingga itu juga perlu dikuasai oleh para pemimpin, pengambil kebijakan. Sehingga bagaimana rakyat itu merasa nyaman dan aman, punya keberanian keluar rumah, karena merasa dirinya di luar rumah pun merasa nyaman, tidak akan ditodong oleh orang lain, tapi juga rumah juga tidak akan dimasuki pencuri, kan gitu. Berarti konsistensi penegakan hukum itu dilakukan dengan adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ngarso Dalem, Gusti Kanjeng Ratu serta hadirin tamu undangan. Perkenalkan saya Ketua BEM ISI Yogyakarta yang mungkin akan mewakilkan pandangan dari generasi muda serta khususnya mahasiswa, Bapak. Pada saat ini seperti yang kita singgung di sesi pertama tadi, terdapat perbedaan karakter di generasi yang signifikan sekali. Tak jarang karakter generasi muda itu disalahartikan. Namun saya yakin bahwa potensi-potensi kami itu sangat perlu dikembangkan dan akan menjadi kunci untuk memperkuat bangsa. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak, sebenarnya apalagi Bapak sebagai suri tauladan kami, bagaimana kira-kira Bapak memandang generasi muda saat ini khususnya pada potensi-potensi itu tadi? Perbedaan itu akan tetap terjadi. Tadi saya sudah bicara bahwa budaya itu adalah dinamis sesuai zamannya. Ya kan? Saya pun mestinya sama Mbak juga punya perbedaan dalam pola pikir, dalam persepsi. Nah mungkin akan sama, wong lahirnya beda, gimana? Tahunnya beda, kan gitu.
Ya kan? Saya bisa menyaksikan dari Soekarno sampai sekarang. Mbak kan kurang ngerti Soekarno, mungkin urung ngerti Soeharto, kan gitu. Ya kan? Berarti apa? Pengertian kan beda dengan pengertian saya. Di dalam melihat Republik dan juga di dalam melihat kebijakan-kebijakan, perilaku-perilaku yang ada, kan gitu. Kan jelas beda gitu. Ya kan? Hanya masalahnya mungkin untuk terbuka itu maunya lebih punya kemungkinan yang lebih lapang daripada mungkin generasi-generasi seperti saya maupun generasi di bawah saya, kan gitu. Tapi bukan generasi muda yang sekarang ada, kan gitu. Wong saya sama anak saya aja sudah berbeda cara berpikir, gitu. Nah kan? Tapi itu sejarah yang harus dilewati. Tidak bisa dipenggal, kan gitu. Ya harus dijalani. Ya kan? Sekolah aja enggak bisa. Saya sudah merasa besar jadi terus masuk kelas 5 SD, ya enggak bisa. Ya harus dari kelas 0, kelas 1 dulu, kelas 2, kelas 3, kan gitu. Untuk cari dokter aja nggak bisa, ya kan? Karena itu S3, kecuali honoris causa gitu. Tapi ngaku dokter tanpa honoris causa ya nggak bisa, harus dilalui mesti lulusan S1. Baru S2, baru S3, kan juga urutannya begitu. Generasi juga begitu. Perubahan-perubahan itu pasti akan terjadi. Tapi itu harus dijalani dengan segala persoalan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narso dalam yang kami sayangi dan kami banggakan, Gusti Ratu, Ibu Bapak sekalian yang kami muliakan. Saya salah satu orang yang harus bersyukur karena sempat tinggal di Jogja selama kurang lebih 7 tahun. Setelah masa kecil saya ada di Palembang selama 6 tahun, kemudian itu SD, SMP, dan SMP, SMA di Papua sebelum saya sekolah di Jogja ini. Jadi saya kira Jogja telah memberikan pelajaran. Kalau saya sekolah di Gajah Mada itu mendapatkan ilmu. Tapi kalau saya tinggal di Jogja, mendapatkan aura kebudayaan dalam mengarungi hidup saya ke depan. Dan sampai sekarang, Arsa dalam yang kami hormati, tadi sudah disampaikan oleh beberapa testimoni dan juga beberapa pendapat. Saya ingin mentestimonikan, baru saya dapatkan di sini, tentang leadership tadi, manunggaling kawula lan Gusti. Itu artinya pemimpin harus tahu, harus sayang pada rakyatnya atau anggotanya. It's must, itu Nabi Muhammad. Oke? Pemimpin harus tidak tahan melihat penderitaan rakyatnya. Inilah ngarso dalam saya pilih. Contohnya, pada saat kami menentukan rute jalan tol Jogja, Solo Jogja, Bawen Jogja, itu nggak mudah. Karena saya harus mentaklukkan ngarso dalam. Okay. Beliau sangat menentukan, beliau sangat memperhatikan nasib rakyatnya yang dilewati oleh jalan tol tersebut. Tapi akhirnya saya yang takluk. Okay. Jadi saya harus walaupun agak tertunda, tapi akhirnya rute itulah yang paling bijaksana harus kita tempuh dalam arti melindungi rakyat Yogyakarta. Termasuk misalnya dalam pengadaan pembebasan lahan. Baik. Jogja sangat terbatas lahannya. Kalau harus selalu dibebaskan akan mengurangi tanah. Jadi kita lewatkan dari elevated sehingga meminimalkan pembebasan lahan walaupun harganya agak mahal. Jadi sekali lagi itulah manunggaling kawula lan Gusti, dan beliaulah pemimpin yang sangat paham tentang
penderitaan rakyatnya, dan beliau nggak mau melihat rakyatnya menderita hanya karena kelewatan jalan tol. Jalan tol harus tetap menghidupi warganya yang dilewati. Nah, ini harus tantangan engineer. Jadi kalau kami biasanya bikin tol bus gitu aja kan, Pak. Ya, ini di Jogja beda. Jadi ini kita harus berinovasi supaya jalan tol itu tetap jadi tapi tidak mematikan ekonomi masyarakatnya. Saya dari Madura itu selalu terngiang-ngiang kata Jogja sebagai kota pelajar, kota istimewa gitu, ibu kota Republik yang kedua, sehingga saya ingin suatu saat sekolah ke Jogja. Alhamdulillah saya sekolah di Jogja, ya mendapat hal-hal yang jauh saya bayangkan gitu. Pertama, saya cukup dekat dengan keluarga Ngarso Dalem. Saya sering makan bersama beliau di Dalem Kilen, dengan Bu Ratu di Jakarta juga, di rumah bukan di tempat ini. Karena kalau untuk berdiskusi beliau selalu terbuka. Bahkan Ibu Ratu tahu ini lodeh kesukaannya Pak Mahfud, tahu beliau. Ini buah, beliau bisa menerangkan berbagai buah. Ini buah ini Pak Mahfud dari sini, ini kopi ini dari sini, dari kopi ini, teh ini, bisa menjelaskan beliau. Jadi saya berterima kasih. Dan satu yang menakjubkan bagi saya ketika suatu saat Ngarso Dalem minta ketemu saya ditelepon oleh sekretaris beliau, Ngarso Dalem. Oh ya, saya mau datang. Kemana? Enggak, katanya. Ngarso Dalem yang mau ketemu. Saya datang ke kampus, lalu Ngarso Dalem datang. Ngarso Dalem, mestinya saya yang ke sana. Saya menghadap. Enggak, wong saya kok yang perlu, katanya. Jadi saya yang datang. Itulah ceritanya, saya oleh beliau diminta menjadi ketua para anggota Paramporo Porojo. Itu semacam dewan pertimbangan, teman diskusi Ngarso Dalem sesuai dengan undang-undang keistimewaan Yogyakarta. Nah, di situ saya kaget loh. Ini kan keraton Jogja. Masa dewan penasehatnya orang Madura? Seorang Madura gitu. Di situ saya takjub. Karena ini keindonesiaan yang ditunjukkan oleh Ngarso Dalem kepada kita semua. Dan memang saya merasa senang juga lulus dari Jogja, karena kalau Jogja itu kira-kira kalau dibandingkan itu lulusan Jogja itu intelektualnya tanpa anggun, sehingga saya senang kalau kemana-mana ini lulusan Jogja. Setiap kota tuh punya ciri sendiri. Kalau UI misalnya itu biasanya cermat, serius gitu. Kalau ITB tangkas, terukur gitu. Kalau UNER misalnya merakyat, egaliter gitu. Meskipun ciri intelektualitasnya sama aja sebenarnya substansinya, tapi penampilannya itu, kalau Jogja itu tampak lebih anggun kalau intelektual dari Jogja gitu. Nah, terakhir saya menghayati betul bersama Ngarso Dalem ini tentang betapa Jogja ini meskipun dikatakan warisan feodal, tapi sebenarnya warisan budaya. Feodalisme sebagai budaya, menjaga keruntuhan, kesantunan, kehalusan budi dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau di dalam struktur politik ketatanegaraan ini sangat demokratis. Inilah kota yang sangat banyak melahirkan pejuang-pejuang demokrasi. Kebebasan berpendapat lahir dari sini. Bahkan Yogyakarta berkali-kali, daerah istimewa Yogyakarta bukan hanya sekali, tapi berkali-kali mendapat anugerah sebagai penyelenggara demokrasi terbaik dari Kemenko Polhukam. Sejak jauh sebelum saya jadi Menko Polhukam. Bukan karena saya Menko Polhukam. Zaman Pak Wiranto itu sudah berkali-kali sini diundang untuk mendapat anugerah negara yang indeks demokrasinya tinggi. Atas nama rakyat Ngarso Dalem, perantauan dari berbagai daerah yang datang dan pernah bertugas di sini, kami mengucapkan terima kasih atas
keramahan Jogja dan keluarga Ngarso Dalem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.